Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junip Dida Pulungan dari kelas 4C dengan NPM 23140126. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Monica Tresia. Dalam video pembelajaran yang akan saya buat ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama itu hakikat sumber belajar, yang kedua jenis sumber belajar, dan yang terakhir itu pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah hakikat sumber belajar, yaitu yang pertama pengertian dari sumber belajar. Di mana yang saya tahu pengertian dari sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam membantu proses pembelajaran, baik yang berasal dari lingkungan atau teknologi maupun manusia, di mana fungsi dari sumber belajar adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas daya pembelajaran sehingga para peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Dalam bukunya Abdul Majid yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, dia mengatakan bahwa sumber belajar atau learning research adalah segala informasi yang dapat digunakan sebagai wahana oleh peserta didik dalam membantu proses perubahan tingkah laku. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau penjelasan, baik itu definisi, teori, konsep, atau penjelasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran. Sedangkan menurut Edgar Dill, bahwa sumber belajar adalah pengalaman, seperti pengalaman langsung dan bertujuan, pengalaman tiruan, pengalaman dramatisasi, pengalaman dharma wisata, pengalaman museum, dan kesenian. Di sini Edgar mengklasifikasikan pengalaman yang dapat digunakan sebagai sumber belajar menurut jenjang tertentu yang berbentuk count of experience atau kerucut pengalaman yang dimulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Jadi dari pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hakikat sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai wahana oleh peserta didik dalam proses perubahan tingkah laku. Seperti misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dan serta dapat membantu individu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baiklah, yang kedua yang akan saya bahas adalah jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dibedakan menjadi 2. Yang pertama dari segi perancangannya, dan yang kedua secara umum. Yang pertama itu dari segi perancangannya dibagi menjadi 2, yaitu sumber belajar yang dirancang, di mana sumber belajar ini adalah sumber belajar yang khusus dirancang atau dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran dan agar lebih terarah dan formal. Yang kedua itu sumber belajar yang dimanfaatkan, di mana sumber belajar ini tidak dibuat khusus untuk pembelajaran, tetapi keberadaannya dapat didapati atau dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, jenis sumber belajar secara umum, di mana jenis sumber belajar secara umum ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pesan atau message, di mana pesan ini adalah informasi pelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa fakta, nilai, data. Yang kedua itu manusia atau people, di mana ini adalah seseorang yang dapat berfungsi sebagai penyaji atau penyimpanan pesan. Yang ketiga itu bahan atau material. Ini adalah perangkat lunak yang menyimpan pesan-pesan pelajaran yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran, baik melalui alat tertentu ataupun dirinya sendiri. Yang keempat adalah alat atau device, di mana alat yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang berbentuk fisik atau sering disebut hardware yang berfungsi sebagai penyimpanan bahan-bahan pembelajaran. Yang kelima itu adalah teknik, di mana teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disisipkan dalam menggunakan baik itu alat, bahan, lingkungan maupun manusia sebagai penyaji pesan.
Jadi kesimpulan materi kali ini adalah bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran baik yang berasal dari manusia, teknologi, maupun lingkungan. Pemilihan sumber belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kondisi lingkungan agar efektif. Terdapat berbagai jenis sumber belajar seperti buku, media digital, lingkungan sekitar, ataupun tenaga ahli. Pemanfaatan sumber belajar secara optimal dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, serta hasil peserta didik. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik perlu kreatif dan inovatif dalam memilih sumber belajar agar proses pembelajaran lebih bermakna. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.